warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami dengan judul Mengkaji Negara Asia Tenggara. Selamat menyaksikan. Negara Vietnam. Yang pertama itu letak geografis. Vietnam terletak di Asia Tenggara dan memiliki koordinat geografis antara 9 derajat dan 24 derajat lintang utara, serta antara 102 derajat dan 109 derajat bujur timur. Negara ini berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat, dan Kamboja di sebelah barat daya. Di sebelah timur Vietnam memiliki garis pantai yang menghadap laut Tiongkok Selatan. Yang kedua ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Vietnam mengalami beberapa perubahan dalam reformasi dalam beberapa dekade terakhir. Berikut merupakan gambaran umum tentang sistem pendidikan di Vietnam. Pendidikan dasar di Vietnam umumnya terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar wajib yang dimulai pada usia 6 tahun. Pendidikan menengah tingkat pertama di Vietnam berlangsung selama 3 tahun, diikuti oleh tingkat pendidikan menengah atas selama 3 tahun juga. Pendidikan tinggi Vietnam memiliki sejumlah universitas dan perguruan tinggi yang menawarkan berbagai program studi. Selanjutnya ada sosial kultural. Vietnam memiliki budaya yang kaya dan beragam yang telah berkembang selama ribuan tahun. Budaya Vietnam dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan geografis negara tersebut. Selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi Vietnam telah memiliki perubahan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu ekonomi yang paling dinamis di Asia Tenggara. Selanjutnya, konflik yang terjadi. Perang kemerdekaan Prancis pada tahun 1946 sampai 1954. Konflik ini dimulai setelah Perang Dunia Kedua, ketika Vietnam berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan dari Prancis yang ingin menjajahnya kembali. Baik, materi selanjutnya itu ada negara Laos. Yang pertama ada letak geografis. Laos adalah sebuah negara republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Laos berasal dari Katalan yang artinya kerajaan gajah. Negara ini adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pantai. Laos adalah negara republik berdaulat dan sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, terletak di timur laut dari Thailand serta barat dari Vietnam. Yang kedua ada sistem pendidikan. Sebagai hasil dari kolonial Prancis, Laos mengikuti kalender akademik barat seperti September hingga Juni. Setelah keberhasilan revolusi tahun 1975, Laos menjadi bangsa pengantara. Di semua tingkat pendidikan dalam struktur saat ini, pendidikan Laos yaitu pendidikan dasar selama 5 tahun, diikuti oleh 3 tahun menengah rendah, 3 tahun juga menengah atas, dan kemudian 3 tahun sampai 7 tahun pendidikan postsekondari. Ini tergantung pada setiap bidang studi. Yang ketiga itu ada sosial kultural. Penduduk Laos memiliki budaya yang sederhana, namun tetap menghormati orang lain. Masyarakat Laos juga menghargai nilai-nilai kebijakan dan hidup yang bermoral. Mereka menghormati semua agama dan menyambut semua orang-orang dari semua latar belakang. Upacara tradisional dan seni tradisional masih tetap hidup di Laos. Seperti upacara tradisional di Laos biasanya menggabungkan prosesi, musik, dan tarian. Yang keempat itu ada ekonomi. Pemerintahan Laos adalah salah satu dari sekian negara komunis yang tersisa memulai melepas kontrol ekonomi dan mengizinkan berdirinya perusahaan swasta pada tahun 1986. Yang kelima ada konflik yang terjadi. Perang saudara di Laos pada tahun 1962 sampai 1975 adalah pertempuran internal antara partner Laos komunis dengan pemerintahan kerajaan Laos.
Pertempuran di Laos termaksud intervensi Vietnam Utara, Amerika Serikat, dan Vietnam Selatan. Negara Myanmar. Yang pertama, letak geografis. Myanmar yang terletak di wilayah kawasan Asia Tenggara berhimpitan langsung dengan beberapa negara antara lain. Sebelah barat laut berhimpitan dengan negara India, sebelah utara berhimpitan dengan Cina, sebelah timur berhimpitan dengan Laos, sebelah barat berhimpitan dengan Bangladesh, dan dengan India di sebelah barat laut. Yang kedua ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Myanmar juga dikenal sebagai Burma. Dioperasikan oleh Kementerian Pendidikan pemerintah. Universitas dan lembaga profesional Burma atas dan Burma bawah dijalankan oleh dua entitas terpisah, Departemen Pendidikan Tinggi yang berkantor pusat di Yangon dan Mandalay. Sistem pendidikan didasarkan pada sistem Inggris, karena hampir 1 abad kehadiran Inggris dan Kristen Burma. Sekolah menengah negeri pertama yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1874. 2 tahun kemudian, sekolah menengah negeri ini ditingkatkan menjadi Universitas College atau Regon. Yang ketiga ada sosial kultural. Myanmar adalah negara yang kaya akan warisan budaya dan sosial yang beragam. Ada beberapa contoh sosial kultural yang ada di negara Myanmar, yaitu agama, di mana yang kita ketahui agama di negara ini menganut agama Buddha Theravada, sangat mendominasi Myanmar, dan kuil-kuil Buddha yang indah tersebar di seluruh negaranya. Dan juga ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional yang umum dikenakan adalah loigdi untuk pria dan sorong untuk wanita. Juga ada masakan Myanmar, dikenal dengan penggunaan bahan makanan seperti beras, ikan, sayuran, dan rempah-rempah. Dan juga ada seni dan kerajinan. Seni kaligrafi dan seni ukir tradisional sangat penting dalam budaya Myanmar. Selain ini, seni kerajinan tangan seperti patung Buddha, kain tenun, dan perhiasan perak juga populer. Yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi di Myanmar merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya seperti minyak, mineral, atau batu berharga. Namun, Myanmar merupakan negara yang tingkat pendapatan per kapita yang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dan juga yang kelima ada konflik yang terjadi. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris, Myanmar terus berada dalam situasi negara yang tidak menentu. Kudeta pertama kali terjadi di Myanmar tanggal 2 Maret 1962. Dalam kudeta tersebut, militer menggantikan pemerintahan sipil AFPFL yang dipimpin oleh Perdana Menteri UNU dengan Revolusi Persatuan yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Baik, materi selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Mengkaji negara Brunei Darussalam, yang pertama yaitu letak geografis. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kesultanan Islam merdeka yang berada di pantai utara Pulau Borneo. Brunei Darussalam yang berada di kawasan Asia Tenggara ini juga menjadi salah satu anggota Asosiasi Negara Asia Tenggara atau biasa disebut dengan ASEAN. Letak geografis Brunei Darussalam yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah barat dengan negara bagian Sarawak atau Malaysia. Sistem pendidikan Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat makmur. Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan sekaligus sebagai kepala kepemerintahan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berakhlak, beragam, dan menguasai teknologi. Pendidikan formula Brunei Darussalam dimulai tahun 1912 dengan mulai dibukanya sekolah. Yang selanjutnya yaitu sosial kultural. Brunei Darussalam memiliki sejumlah materi sosial dan budaya yang unik, seperti contohnya Brunei Darussalam adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim Sunni. Agama Islam memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kebijakan pemerintah dan budaya masyarakat. Kemudian ada bahasa yang dimana bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu.
Yang ketiga yaitu ekonomi. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas. Dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia, satuan mata uangnya adalah dolar yang memiliki nilai sama dengan dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan bidang perdagangan dan industri. Selanjutnya yang terakhir yaitu konflik yang pernah terjadi. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Ali ke-13, terdapat ketidaksepakatan antara putra Sultan, Pangeran Muda Bungsu dan Pangeran Muda Alam, putra dari Pangeran Abdul Hakul Mubin, yang disebabkan pengiring muda bungsu kalah saat sabung ayam. Kekalahan diejeknya oleh Pangeran Muda Alam. Akibatnya Pangeran Muda Bungsu marah dan perkelahian terjadi dan menewaskan Pangeran Muda Alam. Dan Pangeran Muda Bungsu lari ke Sambas. Perang saudara ini adalah perang saudara yang terjadi di Brunei pada tahun 1660 sampai 1673. Baik Kamboja. Yang pertama adalah letak geografisnya. Negara Kamboja terletak antara 10 lintang utara dan 14 lintang utara dan 102,5 bujur timur sampai 0,7,5 bujur timur dengan luas sekitaran 181.035 km persegi. Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Yang kedua itu sistem pendidikannya. Pendidikan di Kamboja dikendalikan oleh negara melalui Kementerian Pendidikan di tingkat nasional dan Departemen Pendidikan di tingkat provinsi. Sistem pendidikan Kamboja mencakup pendidikan prasekolah, dasar, menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal. Sistem pendidikan meliputi pengembangan olahraga, pendidikan teknologi, informasi, pengembangan penelitian, dan pendidikan teknik. Yang selanjutnya itu sosial kultural. Kamboja memiliki populasi sekitar 16 juta jiwa dengan mayoritas 97 adalah etnis Khmer. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Khmer yang termasuk dalam rumpun bahasa non-Khmer. Agama utama di Kamboja adalah Buddha Theravada yang dianut oleh sekitar 95% penduduk. Selain itu terdapat juga mayoritas Muslim, Kristen, Hindu, dan Anamis. Budaya Kamboja sangat dipengaruhi oleh budaya India dan Cina, serta budaya asli Khmer. Berikut beberapa aspek budaya Kamboja yang terkenal, yaitu seni dan arsitek yang mencerminkan pengaruh Hindu-Buddha serta gaya khas Khmer. Musik dan tari yang memiliki peran penting dalam upacara keagamaan, ritual adat, dan hiburan. Yang ketiga, pakaian dan makanan yang menunjukkan ciri khas daerah dan lapisan sosial. Yang keempat itu adalah ekonominya. Kamboja merupakan salah satu negara yang paling miskin di dunia. Negara yang terletak di jantung daratan utama Asia Tenggara dan berbatasan dengan lautan Tiongkok. Selat memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan luar negeri. Sejak awal kemerdekaannya, Kamboja menjadi negara yang banyak menerima bantuan dari asing karena keterbatasan dalam berbagai hal. Namun, dalam suatu dekade terakhir ini, Tiongkok secara besar-besaran memberikan bantuan dengan jumlah yang besar kepada Kamboja untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Kamboja. Berbeda dengan negara penerimaan donor lainnya, Kamboja tidak memiliki banyak sumber daya energi dan mineral yang biasanya menjadi sasaran utama Tiongkok dalam memberikan bantuan, yaitu mengamankan sumber daya dan energi di sana seperti di negara-negara Afrika. Dan yang terakhir itu konflik yang pernah terjadi. Konflik-konflik politik di Kamboja mulai muncul ketika Kamboja berada di bawah kekuasaan Prancis. Pada saat itu Prancis mengangkat Pangeran Norodom sebagai Raja Kamboja. Hal itu menjadi janggal karena ayah serta paman Pangeran Sihanouk masih hidup. Meskipun demikian, karena Prancis menghendaki, maka Pangeran Sihanouk resmi menjadi Raja Kamboja sejak 1941.